Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kembali bersama dengan saya Romo Petrus Yuniarto, CP. Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan bacaan Rabu tanggal 22 Maret tahun 2023. Yesus menegaskan bahwa apa yang dilakukan Dia di dunia ini adalah sebuah tindakan yang juga dilakukan oleh Bapa, di mana Ia datang menyembuhkan orang sakit. Dalam konteksnya, bahwa Yesus itu menyembuhkan orang sakit, dan Ia ditentang oleh orang-orang Yahudi karena Ia berbuat seperti tidak mematuhi hukum Sabat atau hari Sabat waktu itu. Namun yang ditekankan Yesus adalah suatu sikap, yaitu perubahan, di mana cara berpikir lama perlu diubah, yaitu karena orang Yahudi mengetahui bahwa hukum itu adalah yang paling utama. Tetapi Yesus menekankan suatu kemanusiaan itu lebih utama, cinta kasih itu lebih utama daripada hari Sabat itu. Karena bagi Yesus yang terpenting adalah keselamatan manusia. Apakah hati nurani ketika kita melihat orang yang sedang sakit itu justru mengolok-oloknya? Itu merupakan suatu perbuatan yang dalam tanda kutip itu terkurung dalam suatu kebiasaan lama. Orang-orang Yahudi terkurung dalam keadaan itu, di mana ia tidak mengutamakan kepentingan yang justru menyelamatkan manusia di mata mereka, di mana ketika tidak melakukan hari Sabat atau melanggar hari Sabat, berarti ia berdosa. Anggapan ini tidak mendasari sikap cinta kasih yang sebenarnya itu hukum utama dalam hukum Taurat. Tetapi mereka mengandalkan suatu perintah yang dibuat oleh manusia, yaitu memutarbalikkan suatu keadaan yang sebenarnya sungguh bernilai, tetapi justru mereka melihat bahwa nilai kemanusiaan itu tidak lebih penting daripada aturan itu sendiri. Sehingga jatuhnya mereka adalah ketika melihat aturan itu mengatasi sebuah kemanusiaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita kembali diingatkan oleh Yesus. Yesus mengingatkan kita supaya dengan rahmat itu, kesembuhan yang diterima oleh orang itu menjadi percaya karena kesembuhan itu. Namun yang lebih utama adalah sikap bagaimana sebagai orang yang beriman, yang mengikuti Kristus, melakukan tindakan kasih. Kasih itu mengatasi semua hal, mengatasi sebuah peraturan, di mana peraturan-peraturan yang kita lakukan itu perlu dilihat apakah peraturan itu membebani atau tidak. Karena peraturan yang membebani justru
akan melihat bahwa orang lain itu tidak perlu, sementara mengolok-olok itu sebuah kewajiban karena orang yang dilihatnya itu tidak melakukan kewajiban pada hari Sabat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai umat yang beriman, kita perlu mendasarkan diri pada Yesus, yaitu yang mengasihi. Perbuatan kasih adalah perbuatan Bapa sendiri, seperti yang Yesus tekankan, bahwa ia melakukan kehendak seperti Bapa telah melakukannya, di mana Bapa mengasihi manusia, penciptaan kita, yang kita dapatkan, yang kita rasakan, yang kita alami sebagai manusia, karena kita hidup di dalam dunia ini. Ini merupakan kasih Tuhan. Karena kita telah dilahirkan, kita mendapatkan kasih untuk melihat kebaikan Tuhan yang begitu agung setiap harinya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita harus melihat secara lebih dalam bahwa apa yang dilakukan Yesus ini membuktikan bahwa Ia benar-benar mencintai manusia. Maka apa yang dilakukan Yesus, menderita, wafat di salib, dan bangkit, ini merupakan bukti bahwa cinta kasih-Nya itu terjadi satu kali untuk selamanya, yaitu menyelamatkan manusia, sehingga manusia memperoleh kehidupan abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah harapan kita. Sebagai umat beriman, tentu kita mengharapkan kekekalan, sehingga apa yang kita harapkan itu menjadi nyata, dan kita terus berharap dalam iman kepada Yesus Kristus. Semoga kita selalu semakin dikuatkan dalam iman kita, dalam menghadapi tantangan semakin kita dimurnikan untuk terus-menerus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat bagi kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.